Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya kembali, saya Habibur Rahman. Nah, kita akan melanjutkan belajar bersama kita, yaitu mengenai syarat mendirikan sholat Jumat. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang keutamaan hari Jumat, tentang pengertian hari Jumat, dan dasar atau hukum melaksanakan sholat Jumat. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai syarat mendirikan sholat Jumat, ya, syaratnya. Nah, syarat mendirikan sholat Jumat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan syarat wajib dan ada yang disebut dengan syarat sah. Nah, itu ya. Nah, kita akan membahas mengenai syarat wajib terlebih dahulu. Nah, syarat wajib mendirikan sholat Jumat di sini terdapat 6 syarat. Nah, yang pertama yaitu Islam, ya, Islam. Nah, yang pertama yaitu Islam. Karena ini kan sholat Jumat merupakan syariat agama Islam, sehingga orang Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu ya. Maka dari itu selain orang Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kedua yaitu baligh atau dewasa. Nah, itu sehingga anak-anak itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, akan tetapi jika mereka diajak untuk melaksanakan sholat Jumat, itu untuk melatih mereka agar senang untuk beribadah sholat Jumat. Nah, itu. Dan yang ketiga yaitu berakal, yaitu ya, berakal. Sehingga jika terdapat orang gila, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu ya. Jadi jangan iri kalau ada orang gila, kok orang gila itu kok nggak sholat Jumat, nah itu ya, karena mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, nah itu ya. Nah, yang keempat yaitu laki-laki, nah itu ya, sudah disebutkan di di hadis pada video sebelumnya, yaitu bahwa perempuan ini termasuk golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, nah itu ya, sehingga hanya laki-laki yang disebutkan di syarat wajibnya, itu laki-laki. Terus yang kelima sehat, nah itu ya, sehat. Nah, sehat sehingga orang yang sakit tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, nah itu ya, sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti hadis yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, itu. Nah, yang keenam yaitu menetap. Nah, adapun syarat wajibnya yaitu menetap, yaitu orang yang tidak orang yang bepergian itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumatnya, yang berpergian atau seorang musafir. Nah, itu ya, jadi seorang musafir itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, nah itu ya. Terus, nah itu tadi syarat wajib untuk mendirikan sholat Jumat, ya, terdapat 6. Ada Islam, ada baligh, ada berakal, laki-laki, sehat, dan bermukim, itu ya, bermukim atau menetap. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai syarat sah mendirikan sholat Jumat, itu ya. Syarat sah mendirikan sholat Jumat, yaitu di sini ada 4 syarat, itu ya. Yang pertama, didirikan di tempat penduduk yang menetap. Nah, itu ya, penduduk menetap. Nah, itu misalnya di tempat penduduk yang menetap, ya, memang mereka itu menetap di suatu desa itu. Nah, itu ya, baik di kota maupun di desa. Nah, maka tidak sah jika sholat Jumat dilaksanakan di ladang atau di sawah yang orangnya hanya sementara berada di sana untuk menggarap sawah atau ladang, sehingga saat ini ya, hal ini tidak menjadi polemik karena biasa dikerjakan di masjid-masjidnya, itu ya. Jadi di mana di tempat itu, suatu desa itu orang-orang yang menetap gitu ya. Nah, kalau misalnya dia lagi di sawah, nah itu kan harus pulang dulu ke rumah. Nah, itu di tempat dikerjakannya di masjid. Nah, itu. Nah, yang kedua yaitu secara berjamaah. Nah, tidak sah sholat Jumat itu dilakukan secara sendiri, ya, atau munfaridnya. Itu mengenai jumlahnya, jamaah itu para ulama berpendapat, ada yang mengatakan 40 orang, ada pula yang mengatakan bahwa 4 orang itu saja sudah cukup, ya, atau sudah termasuk berjamaah. Nah, itu. Berikut beberapa pendapat ulama yang mengenai jumlah dalam
berjamaah di sholat Jumat, ya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi menyatakan cukup 4 orang termasuk imam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Jumat itu wajib bagi setiap desa yang ada padanya seorang imam walaupun penduduknya hanya 4 orang. Nah, itu hadis riwayat Tabrani. Nah, yang kedua itu dari Imam Auza'i mengatakan Jumat itu cukup dengan 12 orang, ya. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang artinya orang yang pertama kali datang ke Madinah dari kaum muhajirin ialah Mus'ab bin Umair, dan dialah orang yang pertama mendirikan Jumat di situ pada hari Jumat sebelum Nabi Muhammad SAW datang, dan waktu itu mereka berjumlah 12 orang. Hadis riwayat Tabrani, itu ya. Dari Imam Auza'i, nah itu mengatakan bahwa 12 orang itu saja sudah cukup. Nah itu. Nah, ini yang pendapat yang ketiga dari Imam Syafi'i, atau ini yang sering disebutkan atau menjadi landasan bagi setiap bagi orang di Indonesia, gitu ya. Mayoritas penduduk Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, ini. Jadi ini Imam Syafi'i menyatakan Jumat itu harus 40 orang yang hadir dengan mengacu pada hadis yang artinya Abdurrahman bin Ka'ab telah berkata, "Bapak saya ketika mendengar azan pada hari Jumat biasa mendoakan bagi As'ad bin Zararah. Maka saya bertanya kepadanya, apabila mendengar azan, mengapa ayah mendoakan untuk As'ad bin Zararah?" Ayahnya menjawab, "Karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kita untuk sholat berjamaah di desa Hazimin." Itu Hazimin Nabit, ya. Maka bertanya saya kepadanya, "Berapakah orang yang hadir waktu itu?" Nah, ia menjawab, 40 orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ya, jadi ini terdapat dari Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa 4 orang saja sudah cukup, dan Abu Auza'i itu mengatakan 12 orang saja cukup, dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa sholat Jumat itu minimal 40 orang, ya. Nah, itu. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan di waktu zuhur, ya. Nah, jadi sholat Jumat itu syarat sahnya yaitu yang ketiga dilakukan di waktu zuhur. Nah, seperti dalam hadis ditegaskan yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, an-nasi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli jum'ata hina tazullu syamsu." Rawahu Bukhari. Nah, itu yang artinya dari Anas diceritakan Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur, gitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari syarat sah sholat Jumat yaitu dilaksanakan didahului dengan 2 khutbah. Nah, itu karena 2 khutbah ini merupakan kewajiban atau rukun dari ibadah Jumat, ya. Jadi tidak sah sholat Jumat jika tidak didahului oleh 2 khutbah, gitu ya. Untuk sempurnanya khutbah Jumat ini ada syarat dan rukunnya, ya, yang harus diperhatikan. Nah, itu nanti kita bahas, kita pelajari mengenai syarat dan rukun khutbah itu apa saja, nah, itu ya, pada pertemuan selanjutnya atau pada video-video selanjutnya. Oke, itu ya, tadi kita sudah belajar mengenai syarat wajib dan syarat sah dari sholat Jumat, nah, itu ya. Nah, mungkin jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui para mu'alimahnya. Nah, itu ya. Oke. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya sendiri.
Oke, saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.